كريم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وليد يا رشيد يا صبور يا الله يا الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik jamaah sekalian, kita akan kembali membaca bersama surah Al-Alaq ya, di halaman ke-597 ya. Di ayat yang pertama surah nomor 96. Kita awali dengan ta'awudz bersama, dilanjutkan dengan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita dapat berkumpul di masjid ini. Kita mentadabburi Al-Quran, kita membacakan Al-Quran. Yang mudah-mudahan seluruh kegiatan kita ini dipandang oleh Allah sebagai kegiatan yang baik dalam rangka berzikir kepadanya. Dan tentunya banyak keuntungan, banyak faidah dan benefit bagi orang-orang yang membiasakan diri berkumpul di majelis berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan membaca Al-Quran, baik itu dengan thalabul ilmi, baik itu dengan berzikir secara lafaz ataupun dengan sir di dalam hati, dalam bentuk zikir ingat sama Allah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu pasti akan menaungi kita, mendoakan kita di antara nama-nama yang disebut kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan untuk kita. Dan tentunya kita yang berada di dalam majelis, kita akan diturunkan oleh Allah, ketika akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan sakinahnya yang menyelimuti hati kita, membuat hati kita lebih tenang, tentram dan juga nyaman. Jemaah sekalian, kemarin telah kita bahas bersama mengenai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di ayat yang pertama surah Al-Alaq, dan dilanjutkan di ayat yang kedua khalaqal insan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membuka ayat kedua ini dengan ungkapannya mencipta manusia? Padahal objek cipta Allah ataupun makhluk Allah itu sangat banyak. Kalau berbicara pangagengna makhluk ciptaan sanes manusia, anu pang kuatna sanes manusia. Yang paling besar kalau dibandingkan dengan binatang, ada binatang yang lebih besar. Kalau dibandingkan dengan penciptaan Allah di perbendaharaan langit, Allah ciptakan sesuatu yang lebih besar, yang lebih menakjubkan, yang lebih fantastis dibandingkan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih manusia di sini sebagai salah satu langkah Allah Subhanahu wa taala untuk pertama mengingatkan kembali kepada orang-orang yang sebelumnya sudah tahu, mereka sudah kenal orang-orang Arab jahiliyah ini bahwa yang mencipta itu adalah Allah. Maka Allah ingatkan, Allah kuatkan keyakinannya kalau sudah tahu, sudah yakin dicipta oleh Allah, maka ibadah pun harusnya kepada Allah. Tidak melewati sesuatu apapun selain Allah, tidak ada satu tandingan pun yang disamakan dengan Allah ataupun melebihi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ini pun sebagai apresiasi terhadap manusia yang memang Allah berikan posisi yang mulia dengan diberikannya akal. Selama akal pikiran difungsikan dengan baik, dioptimalisasi dalam kehidupan seorang manusia dalam kesehariannya, maka manusia itu akan lebih mudah untuk mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ada orang-orang yang melakukan riset, yang melakukan telaah, yang menganalisa sesuatu tanpa ikronya itu dengan bismi rabbika, maka besar kemungkinannya dia akan tergelincir, masuk ke dalam hatinya ada arogansi intelektual yang membuat dirinya itu tidak percaya dengan Allah, malah menjadi ateis. Ada orang yang seperti itu. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, hal yang pertama, kalau kita ikro maka harus dilandasi dengan bismi rabbika. Awalnya dan akhirnya itu adalah dorongan spiritualitas mengenai keyakinan bahwasanya Allah yang memiliki ilmu. Allah yang memiliki ilmu dan ilmunya tidak terbatas. Apalah daya kita sebagai manusia yang hanya mampu mengolah informasi dari ilmu Allah itu dari sedikit dan sebagiannya saja. Dan yang selanjutnya, khalaqal insana min 'alaq. Kemarin kita sudah masuk ke dalam makna min 'alaq. Bahwasanya Allah ciptakan manusia itu min 'alaqin, dari segumpal darah. Nah, kemarin saya sudah sebutkan di ayat yang lain, khuliqa min ma'in dafiq, di surah At-Tariq ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan proses penciptaan manusia itu dari air yang memancar. Ada juga khalaqal insana min nutfatin amsyaj.
Ada juga dari cairan sperma yang hina bina. Ada juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya manusia itu diciptakan min tin, dari tanah, min turab, dari debu, min sulalatin min tin, bukan dari tanahnya tapi dari saripati tanahnya. Kalau kita membaca dan kita menelaah, seakan-akan ini kontradiktif antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ayat itu diciptakan dari tanah, dia diciptakan dari tanah yang liat, tanah yang bercampur dengan air bagaikan lumpur, bahkan memiliki aroma. Terus seperti apa ini? Ternyata para ulama dengan kejeniusannya sudah menjelaskan itu beberapa abad yang lalu. Ya, apalagi sudah ketika maju ilmu kedokteran ini. Kata para ulama menyebutkan, ketika digabungkan, dijumlahkan seluruh ayat-ayat mengenai proses penciptaan manusia, diambil garis besar bapak-bapak semua. Ada dua klasifikasi yang dibedakan dari apa-apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Yang pertama, penciptaan manusia itu dikhususkan bagi penciptaan manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Hawa ini ya dinyatakan dalam riwayat itu diciptakannya itu adalah dari tulang, salah satu tulang rusuknya dari Nabi Adam. Permulaan proses penciptaannya. Nabi Adam adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ini ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Allah ciptakan proses manusia itu dari debu-debu. Setelah dari debu itu dihimpun menjadi satu sehingga berbentuk seperti tanah. Yang tanahnya awalnya liat ini di situ diberikan beberapa cairan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tanah yang keras yang liat ini berubah menjadi elastis bagaikan lumpur. Di situ Allah Subhanahu wa taala membentuk dengan kekuasaan dan dengan kudratnya menjadi sosok manusia yang sempurna, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu untuk Nabi Adam. Tapi kalau bisa difilosofikan, kita pun manusia yang bukan diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan sama dengan Nabi Adam, itu kalau diambil garis filosofis itu sama-sama saja. Kita pun adalah hidup dari intisari, elemen yang membentuk kita itu dari saripati tanah juga, Pak. Ya, kita makan segala sesuatu yang tumbuh dan tumbuhnya itu dari media tanah. Akhirnya kumaha tuh hidroponik segala macam, ya itu dikembangkan lagi. Ya, tapi pada dasarnya apapun yang kita makan, binatang-binatang apapun, mereka itu ngoreng-ngoreng cok nanti mana? Di tanah, dari saripati tanah seluruhnya itu. Maka kita akan kembali lagi nanti ke dalam tanah. Kita dihidupkan dari saripati tanah, maka kita pun akan dimatikan sama dengan gundukan tanah. Kalau diambil garis filosofisnya. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya proses penciptaan manusia itu dari nutfah. Awalnya itu dari sperma, mohon maaf karena ini bahasa ilmiahnya ya. Dari sperma yang memancar, setelah itu bercampur. Dalam Al-Quran pun diciptakan dari air yang bercampur. Nah, bercampur dengan apa? Ya, dengan miliknya perempuan. Masuk di buahnya terhadap sel telur, ovum. Setelah itu berkembang dan juga berubah wujudnya. Yang awalnya cairan itu selama 40 hari berubah akhirnya menjadi segumpal darah. Nah, dari segumpal cairan 40 harinya berubah jadi segumpal darah. 40 hari lagi di situ waktu masa pembentukan dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Mudghah sebutannya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mulai menyempurnakan lagi. Daging-daging itu membungkus yang di dalamnya mulai diciptakan, mulai disusun tulang belulang. Hingga akhirnya Allah ciptakan dan Allah sempurnakan di usia kandungan yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW 40 berarti hitungannya 120 hari. Dikonversikan dengan bulan berarti sekitar 4 bulan. Ketika usia 4 bulan, maka Nabi Muhammad SAW menceritakan mengenai proses kehidupan ini. Di usia 4 bulan Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat kepada janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Di situ dituliskan beberapa ketetapan yang kita sebut dengan takdir.
sudah ada catatannya. Dia itu seperti apa nanti nasib kedepannya, rizkinya, hidupnya, matinya itu sudah dituliskan. Bahkan sa'iyun au sa'idun, orang ini nanti akan menjadi ahli yang sengsara ataupun orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, itu seluruhnya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia kandungan 4 bulan, mantap. Nah, di kita masuk ayat syukuran, pahami kalau kita punya anak ataupun kita punya istri yang sedang hamil, kandungannya masuk 4 bulan, mensyukuri bahwa saya nikmat Allah nih sekarang diberikan roh oleh Allah secara langsung, ditiupkan roh ke dalam janin tersebut sehingga dia bertumbuh dan berkembang dengan sempurna. Papi 7 bulan mah duka tah naon alasanana, papi 4 bulan mah saya ngarujuk kanu pembahasan hadis itu. Makanya kalau saya pribadi yang 4 bulan ya boleh lah, asalkan tidak memberatkan tentunya dan tidak dianggap sebagai ritual yang wajib. Ini hanya sebagai sesuatu tasyakur, ya, bentuk syukur tahadduts bi nikmah aja. Alhamdulillah nih usia kandungan 4 bulan dinyatakan sudah mulai kuat kandungannya gitu kan. Sudah mulai mudah juga seorang ibu dalam mengandungnya. Usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu berat, Pak. Ya kan, gede-gede ongkek, sedikit-sedikit muntah, nggak bisa masuk makanan, gogoleran wae. Ya, usia sakit kita mah duka usia sabar lagi gogoleran. Seorang ibu gitu ya, luar biasa mengandung kita, orang tua kita dulu teh seperti itu sekali. Jadi maksud min alaq di sini itu adalah salah satu step proses pembentukan penyempurnaan ciptaan seorang manusia yang bukan Allah itu ciptakan bagaimana penciptaannya terhadap Nabi Adam. Jadi ini diklasifikasikan dari 2. Pertama penciptaan Nabi Adam, yang kedua penciptaan bagi keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Kan gitu. Begitu jemaah sekalian. Di sini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajari kita bahwasanya kita harus sadar, sehebat apapun posisi kita ketika hidup, setinggi apapun jabatan, ya, sebanyak apapun fasilitas yang kita miliki, tetap saja seluruh manusia itu terlahir dari rahim seorang perempuan dan seluruhnya melewati fase yang seperti ini. Nggak ada yang beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyebutkan sehebat apapun anjeun ka ayeuna, ingat kapungkur Mas Ami. Ketika dilahirkan ke dunia tidak bawa apa-apa, tidak ada selai kain pun yang menutupi jasad seorang bayi yang dilahirkan. Bahkan seluruhnya sama proses ketika dilahirkan, nangis. Dan nangis adalah salah satu sinyal dan simbol kebahagiaan bagi seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Karena tandanya apa? Kalau anak yang dilahirkan itu nangis, dia sudah mulai bisa merespon sesuatu dan juga dia dikategorikan sebagai seorang yang sehat. Dibalik Pak, pami aya bayi anu dilahirkeun teh henteu nangis. Kita bikin kelojotan tuh dan dokter bikin cara bagaimana agar si anak ini bisa mengeluarkan suaranya. Ya, salah satu ciri bahwasanya aliran pernafasan paru-parunya bersih, aman, sehat itu dengan menangis. Justru pami teu nangis tandana ada yang tersumbat bagi seorang anak. Ya, komodis susurian. Atau ngahulang gitu. Itu wah. Iya, saur nama ya mah carita di sepuh kapungkur. Salah sabiosna dilahirkan itu tidak nangis, Pak. Jadi ketika ibu saya mengandung usia 9 bulan, udah masuk KPL tapi belum pules-pules wae. Dugikeun ka 10 sasi itu usia kandungan teh. Pas 10 sasi teh ka dokter, ini mah udah harus dipuret. Pak, udah dipuret harus disesar, Mama. Dipuret bahaya atau malah ya abi. Nah, dia harus disesar, harus SC, masuk ke rumah sakit umum daerah karena dulu masih terbatas. Ya, bednya penuh Pak, nggak kebagian, waiting list akhirnya. Nah, akhirnya di situ dibawa ke rumah klinik yang ada bidan segala macam. Ya, disuntik dua labu untuk apa ya, kontraksi biar berkontraksi gitu. Udah tapi tetap aja nggak bisa. Akhirnya divakum, dibalon, sungsang. Bisa dikeluarkan dengan cara minggir seorang gitu. Pasti keluar tuh kan udah luar biasa perjuangan ibu, udah capek lelah pas ketika dilahirkan nggak nangis, mana gue sedih begitu. Ya, udah gitu bapak lagi nunggu di luar karena nggak boleh masuk pada saat itu, ditemani oleh Wak di dalam teh. Bapak teh naros
itu bidadari udah keluar, Ari Putra Abi terus lahir aja, atos bahasan atos, nah betul nangis gitu, bapak tuh langsung tanya kena kelas langsung yang muda teh wah atos lah, jatuh pertama kali taruh saya kumaha mamahna, ente naroskeun Abi, kumaha bayinan, tapi kumaha mamahna kondisina, mamahna sehat selamat alhamdulillah, itu teruskan Abi karena sudah diikhlaskan. Nah, setelah itu beberapa menit kemudian ternyata baru ngagoak dari si parahan teh. Nah, akhirnya namanya itu diambil dari sebuah rasa kebahagiaan yang spontan, maka disebutlah anak ini dinamai Farhan. Farhan itu artinya gembira. Spontan, sontak pada saat saya nangis, bahwa saya langsung alhamdulillah, harus saya budak teh parahan lagi. Makanya hidup saya itu berat, terbebani oleh sebuah amanat dan tanggung jawab harus memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Luar biasa. Nah, itu jadi kita harus ingat bahwa kita manusia sama dulunya itu dari cairan yang hina-hina. Ya. Selanjutnya jemaah sekalian di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Iqra." Nah, kembali lagi ini diulang lagi nih. Kata Iqra, perintah untuk membaca. Iqra wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah al-akram yang maha mulia. Para jamaah sidang pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tafsir dari para ulama mengenai Iqra di ayat yang ketiga ini. Yang pertama, Iqra yang diulang 2 kali di dalam satu surah ini ataupun di antara ayat pertama dan ayat ketiga menunjukkan sebuah penekanan dan penegasan yang begitu kuat kepada kita bahwasanya tradisi membaca, tradisi kita mengolah pikir kita itu adalah sesuatu yang tidak cukup 1 kali, melainkan harus diulang-ulang beberapa kali. Karaoslah ku kitanya nalika diajar sesuatu yang baru pertama kali, kadang-kadang ngeblank heula. Kalau 1 kali dibaca ngeblank dan kita tinggalkan, maka ilmu itu tidak bisa diproses oleh otak kita. Nggak ada yang kita dapat. Makanya kita harus berjuang. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di sini harus ada upaya yang besar dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Nanti karena selanjutnya di ayat keempat alladzi 'allama, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu, yang mengajari. Karena apa? Iqra itu tidak cukup 1 kali, harus diulang-ulang beberapa kali. Bahkan ya, kita pun merasakanlah namanya nalika kecil kita diajar berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masih aman. Ketika di kakalian hiji kali hiji kali 2 masih aman. 2 kali hiji, 2 kali 2, nah eta terus rada riweuh. 3 kali hiji, 3 kali, nah eta kan rada riweuh. Pamit teu diulang. Kalau kita tidak ada repetition, pengulangan, murojaah, maka ini adalah sesuatu hal yang mustahil. Itu jemaah sekalian. Bagaikan seorang ibu yang memerintah kepada anaknya pas narika tosontan kuwi budakna can arariba caludikeun iba budakna anggar we gitu ngomen naon ameng naon gitu keluyuran ka dieu balik deui ibuna iba 2 kali iba saur mama iba diulang-ulang agar apa? Agar tujuan dan harapan yang diinginkan oleh ibu itu terwujud. Bagaikan Iqra diulang-ulang Iqra terus. Ya, kalau kita ingin menjadi seorang ahli kan katanya itu seseorang bisa disebut sebagai ahli terhadap salah satu bidang kalau dia sudah menghabiskan 1000 jam untuk menelaah bidang tersebut. 1000 jam Pak, kabayang pami sadinten kita menghususkan diri untuk menelaah Quran, kita mau jadi ahli Quran ya kan sajam sadinten berarti 1000 hari. Nah, hitungannya berapa puluh tahun itu. Proses untuk menjadi seorang ahli itu berat memang. Panjang waktunya, seperti itu jemaah sekalian. Iqra itu jadi yang pertama maknanya adalah bentuk pengulangan sebuah hal yang harus ditekankan agar kita melakukannya continue, terus berkesinambungan. Nah, ada mufassirin yang menafsirkan lagi makna yang lain. Bukan sekedar dari Iqra artinya pengulangan, penegasan dan penekanan untuk diulang-ulang. Enggak hanya itu kata para ulama. Apa hasilnya? Kalau Iqra yang di ayat ketiga itu berbeda dengan Iqra yang di ayat pertama.
Kan kalau pendapat tafsir pertama, ikro kedua itu sami, baca-baca kene cuma diulang-ulang. Nah, ada yang menyebutkan bahwa ini berbeda. Ikro di ayat pertama, di ayat ketiga. Apa bedanya? Ya, perbedaannya kalau ikro di ayat yang pertama itu ikronya seseorang, dia itu di dalam sholatnya, di dalam ibadah sholatnya. Tapi kalau ikro di ayat yang ketiga itu adalah ikro di luar sholat ketika dia membaca Al-Qur'an. Dia mentadaburi, memahami, memaknai, mencoba dan berupaya untuk mengambil inspirasi dalam Al-Quran di luar sholat, dan waktunya itu mungkin dan relatif lebih panjang dibandingkan kita bacakan Quran di dalam sholat. Apalah kalau dalam sholat banyak komor sholat sunnah nyalira dari tadi kan kita begitu istiqomah gitu. Kalau sudah pakai kulut sabulan ganti sareng Al-Kautsar, dipadukan sareng Al-Maun ada panjang kita, sareng Al-Asr lah gitu ya. Istiqomah gitu mah. Ya, tapi tong itu istiqomah nanya Pak. Jadi jamaah sekalian, ikro yang pertama itu di dalam sholat baca Qurannya, dan ikro yang kedua itu di luar sholat. Di luar sholat. Kita sekarang baca Quran. Tadi bacain ikro bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama saya 19. Itu kita masuk ke dalam ranah ikro di ayat yang ketiga. Itu jemaah sekalian. Dan ini penting. Kenapa para ulama membedakan antara di dalam dan di luar sholat? Menandakan bahwasanya baca Quran itu tidak cukup hanya di dalam sholat aja. Karena ada orang yang ketika ditanya, Pak, atau tilawah aja, gitu. Pak, atau baca Quran aja. Hari ini, udah saya mau setiap hari baca Quran minimal 17 kali saya baca Quran. Ini maksudnya baca Quran Al-Fatihah di dalam sholat. Kan Al-Fatihah ke Quran biasa ya. Jadi ini jamaah sekalian, kita harus meluangkan waktu, bukan hanya sekedar membaca Quran di waktu luang. Kita benar-benar harus meluangkan waktu untuk Al-Quran, menspesialisasikan diri kita agar kita bisa mahir membaca Al-Quran. Nah, gak apa-apa 80 juta muslim Indonesia dikategorikan belum bisa baca Quran, gak apa-apa. Yang penting mau belajar Al-Quran. Karena bisa dan tidak bisa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham dan tidak faham itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk apa? Ya ikronya, kita mengupaya berjuangnya, belajarnya. Nanti hasil akhir insya Allah, Allah juga membuat tatanan dan sistem sunnatullah, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapatkan keberhasilan. Man sabara dzufiro, sahanu sabar kayang teras dzufiro, dia akan mendulang kesuksesan. Tidak ada seorang yang sukses apabila tidak menerapkan kesabaran dalam kehidupannya. Jadi gitu jamaah, saur si cepot mah saurna urang teh penting ngejo oge tong ditinggalkeun ngaji. Ngejo jeung ngaji teh kudu dilakonan dua-duana. Margi naon? Ngejo eta teh ya asupan untuk akhlak. Ngejo asupan untuk awak. Lamun ngaji asupan pakur akhlak. Lamun jalma ngaji we unggul teu ngejo pasti lapar. Tapi lamun jalma ngejo we teu ngaji pasti sasar. Leuwih parah naon jalma teu ngaji teu ngejo begitu mah pasti tah gitu. Luar biasanya si cepot mah kadang-kadang ngaji jeung ngejo teh kudu saimbang gitu. Jadi intinya kita ya ngaji jalan ngejo oke gitu nya. Teu biasa kita teh ngan ukur pikiran ngejo mikir ngaji atau ngaji we baelah urang mah lamun lapar dibacaan Qul lapar dibacaan Al-Baqarah insyaallah lapar gede. Luar biasa, ini harus saling menunjang dua-duanya itu. Kalau ada orang belajar terus tanpa dimasukkan nutrisi yang bagus, otaknya tidak bisa mencerna, menelaah, memproses dengan baik, nggak bisa. Makanya sarapan itu penting. Kemudian untuk biasa sarapan kudu jeung sangu. Karena Rika berangkat kerja sekolah itu belum ketemu nasi itu lapar padahal terus gugur samangkok ya kupat tahu oke atas itu biar roti anggar we can katimu sangu mas. Nah, jadi ya begitu, hati-hati.
Ayah jami ngaji tujuan ngejo bahaya deh. Ada yang seperti itu. Ya, dia ngaji karena berpikirannya lagu ngaji menang ngejo ya, gitu. Bisa ngejo ya. Jangan gitu. Ya udah, kalau ngaji fokus ngaji. Nanti ngejonya fokus kok di ngejo. Bari imam, bari maca Al-Fatihah, bari maca entah saya di awal bismillahirrahmanirrahim saja itu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nalika mamna teu kada mamacaan deui atau saya khusyuk mangke. Gitu jamaah sekalian. Nah, jadi Iqra yang kedua di ayat yang ketiga itu adalah makna kita harus membaca Quran di luar waktu sholat, dan ini relatif waktunya lebih panjang, harus kita luangkan waktu yang khusus. Nah, makna yang ketiga dari Iqra di ayat yang ketiga, makna yang ketiga betul, ini adalah memahami dan memaknai mengenai syariat dan tuntunan yang ada di dalam agama Islam. Terus kalau di ayat yang pertama Iqra-nya untuk memahami apa? Untuk memahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta. Di sini kita diajak oleh Allah untuk memaknai kekuasaan Allah dari penciptaan yang Allah telah buat, yang Allah telah ciptakan di alam semesta yang luar biasa megah ini. Kalau di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengajak kita untuk Iqra, baca, memahami makna-makna yang ada di dalam agama dan syariat Islam. Karena kesananya alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Gitu kata para ulama teh. Ya, kalau kita ingin menjadi seorang yang pakar di bidang ilmu pengetahuan alam, bagus. Dan itu adalah salah satu cara untuk bertafakur. Ya, asalkan tadi niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupakan juga kamu punya kewajiban apa? Mempelajari ilmu agama, memahami makna-makna yang terkandung di dalam syariat Islam. Dan kita tahu jemaah sekalian, satu poin pokok dari syariat yang Allah berikan kepada kita, yakin bahwasanya syariat itu adalah sebuah bentuk penjagaan untuk keberlangsungan kehidupan manusia secara berkala dan panjang. Syariat itu tugasnya untuk memelihara agar kehidupan ini tetap tertata dan stabil dengan adanya syariat. Pernikahan dalam Islam tidak pernah dan tidak akan secara mutlak disahkan antara pernikahan sesama jenis. Sudah jelas itu. Karena apa? Dengan syariat ini menjaga stabilitas kehidupan manusia berjangka panjang. Kalau misalkan laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kumaha lamun hoyong gadu putra. Yang kedua, nggak apa-apa, senada putra bisa bayi tabung segala macam, untuk usaha ke budak, kusato segala macam. Mangga. Sawi yang satu nah anjing berarti bapaknya saha. Ya gitu, tebenten jauh. Nah, nu kedua, kalau toh misalkan masih bisa nih ditempuh untuk melangsungkan produktivitas ataupun reproduksi manusia dengan adanya bayi tabung dan segala macamnya, ini akan menyebar penyakit jemaah sekalian. Yang kita tahu penyakitnya belum ada obat. Iya, HIV AIDS itu kena bisa kena. Bahkan penyakit-penyakit, mohon maaf, penyakit kelamin yang lainnya. Bukannya sekedar itu, ya, Raja Singa dan teman-temannya. Nah, ini bisa karena apa ya? Karena itu tindakan yang menyimpang. Makanya dijaga oleh syariat yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara hal-hal yang terbaik gitu. Nah, selanjutnya sholat, zakat, itu untuk memberlangsungkan kehidupan manusia dengan adil dan merata. Adanya zakat agar orang-orang yang dititipi lebih sebagian dari karunia Allah berupa harta bisa untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kan terjomplang gitu dengan adanya syariat. Maka dari itu syariat adalah yahdi ila subulis salam, senantiasa memberikan jalan terhadap keselamatan. Itu adalah syariat Islam. Di dalam kisos, walaupun ini sesuatu hal yang berat ya diaplikasikan dan juga kompleks sekali. Ketika ada orang yang dia mencuri dengan batasan tertentu tentunya Pak, misalkan mencuri permen, darmaji, bala-bala,
lamun dan majina proyek besar triliunan rupiah, nah eta kemudian berbahaya gitu ya. Nah itu kan dipotong tangannya, bersilang seperti itu. Karena apa? Ini ada sesuatu hal yang sangat besar yang Allah sisipkan dari syariatnya. Ketika ada seorang pembunuh, balasannya dibunuh lagi dengan kisos, kan gitu. Ataupun dia, kalau misalkan orang tua dan keluarganya itu merasa ridho kalau anaknya atau orang-orang yang dibunuh ini bisa dinebusi dengan sesuatu yang besar dengan dia, maka silakan. Yang jelas dalam kisos itu ada hayat, ada kehidupan. Ketika seorang maling ini diputus kakinya, diputus tangannya, maka itu ada kehidupan bagi orang-orang lain. Dia tidak akan mendapatkan kemafsadatan, keburukan, kemudaratan dari tingkah laku si barakajul eta. Dalam kisah itu sebetulnya luar biasa. Walaupun ini hal yang sangat berat tentunya jemaah sekalian. Jadi harus difahami, dimaknai, mengambil sisi yang terbaik dari syariat dan tuntunan agama Islam ini dari cara memprosesnya dengan iqra gitu. Di ayat yang ketiga ujung sebagai penutup, wa rabbukal akram, dan Tuhanmulah yang maha mulia. Bukan sekedar mulia, tapi maha, dan maha itu artinya sempurna kemuliaannya. Tidak ada satu celah dan sisi pun mengenai keburukan, mengenai ketidaksempurnaan, mengenai ketidakbaikan Allah Subhanahu wa taala yang bisa diteropong oleh teropong manusia ataupun teropong siapapun. Tidak ada, karena Allah Subhanahu wa taala maha dan maha yang paling mulia. Di dalam tafsiran lain, Al-Akram ini bukan maha mulia, tapi lebih merujuk kepada artinya maha pemurah. Maha pemurah. Kata para ulama, yang dimaksud seorang yang pemurah, apalagi ini maha pemurah, yaitu adalah seseorang yang bisa memberikan sesuatu dengan layak. Pertama itu indikatornya. Memberikan sesuatu dengan layak. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tidak meminta imbalan apapun. Bukan hanya sekedar tidak meminta imbalan berupa materi, enggak. Tapi tidak meminta balasan, imbalan apapun, baik materi atau imateri. Kalau materi kan pengen dibalikin laginya dengan uang. Kayak kalau untuk masihan kebaikan teh, berpikir teh hoyo minta nanti dia teh baik sama saya, ngasih makanan, ngasih transferan, kan gitu. Itu materi. Kalau imateri itu tidak. Pujian itu adalah imateri. Sanjungan itu adalah imateri. Nah, orang yang pemurah, sebagaimana maha pemurahnya Allah, itu dia tidak mengharapkan balasan baik materi atau imateri. Dan inilah salah satu karakteristik penduduk ahli surga. Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Insan 9 ya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ketika dia sudah memberikan ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, dia sudah beri harta terbaik dia kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tertawan, ya, kepada anak-anak yatim. Dia berikan pun bukan pemberian yang biasa, tapi hubbi terhadap sesuatu yang memang dia suka juga sebetulnya. Tapi dia rela berkorban untuk berikan kepada orang walaupun dia suka. Bukan memberi sesuatu dari apa yang tidak dia suka. Makanan, kasih makanan teh masih fresh from the open. Sanes entos dihadeurkeun 5 kali ka ambut, aduh bade rada hasilnya, buru-buru keua dibagikeun. Sanes seperti itu, tapi memberi itu yang terbaik. Nah, berat di kita, tapi tos untung masih hadiah, Pak Tesawios masih hadiah udah bagus gitu. Ya, cuma yang jelas kalau ingin ditingkatkan, memberi yang terbaik. Sebagaimana kita pun menginginkan pemberian itu dari orang lain. Yang kedua apa? La nuridu minkum jazaan. Orang-orang yang nanti menjadi penduduk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, digambarkan mereka itu tidak mengharapkan jazaan balas. Wala syukuro, tidak juga meminta syukur dari orang. Ya, kalaupun memang nanti kalau kita udah beri kebaikan, ada orang yang mengembalikan kebaikan kita, mengembalikan jasa kita, ya alhamdulillah diterima saja. Ada orang yang bersyukur atas pemberian kita, hatur nuhun pisan Pak, aduh tapi kalau besar bisa memang token listrik tentos ganda wae gitu. Ya, ini kan sesuatu hal yang pastilah kalau kita memberi kepada orang yang
Yang mengerti dia akan mengembalikan baik dengan cara materi atau imateri. Tapi Maha Pemurahnya Allah itu luar biasa gini Pak. Allah memberi dengan layak. Allah itu memberi segala sesuatu yang memang dibutuhkan oleh hamba. Walaupun hamba itu tidak meminta sedikit pun kepada Allah. Contohnya apa? Ya contohnya di kita lah. Kita setiap bangun apakah pernah meminta, ya Allah fungsikan ya Allah organ tubuhku ya Allah. Ya Allah jantungku ya Allah detakkan ya Allah tong dieureunkeun sambil itu ulah ya Allah. Gitu kan gitu. Ya Allah nafasku ya Allah jangan kau hentikan, longsongkeun ya Allah. Ya Allah pendengaranku fungsikan ya Allah. Ya Allah mataku ya Allah lihatkan mataku dengan jelas ya Allah. Apakah kita pernah meminta satu persatu dari nikmat Allah itu kepada Allah ketika kita bangun dari tidur? Saya yakin tidak. Tapi Allah terus dan tetap memberinya kepada kita. Itu adalah Al-Akram, Maha Pemurahnya Allah. Allah memberi dengan layak. Terus kumaha cenah? Hariteun anu teu disuhunkeun di pasihan, apa yang kita tidak minta tapi dikasih, tapi sesuatu yang kita minta teu dikasih-kasih wae. Kumaha atuh kitu mah? Kudu emut. Allah itu memberi dengan layak. Allah itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya Allah, abdi teh tos honorer 10 tahun teu diangkat wae. PNS ya Allah. Tos 10 tahun abdi teh salat di masjid teu PNS wae. Ya kan itu kan ya cerita para guru honorer Pak. Bukan di Bandung Cimahi dan ada tunjangan luar biasa. Dan di kampung paling itu ya teteh dengan doa gitu. Allah memasihan anu teh disuhunkeun tapi nu disuhunkeun teh dipasi-pasi. Allah itu tahu apa yang layak untuk kita. Ada orang sakit, ya Allah sembuhkan ya Allah. Hari ini ya Allah. Esoknya masih sakit. Masih sakit terus. Kumaha tuh orang awalarna? Emut. Sakit kita itu adalah kondisi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapatkan. Bisa jadi dengan diberikan kesehatan malah salah kaprah kita memproses kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan sehatnya malah lupa sama Allah. Tah eta mantana sabar we. Berdoa walaupun tidak diberi terus ya, karena doa itu tidak ada yang sia-sia. Tidak langsung secara real diberikan di dunia, bisa jadi diberikan di dunia dengan cara pemberian yang lain yang lebih bermanfaat. Budak mengukur iPhone, ya Allah iPhone. Itu misalkan ya, hingga akhirnya dia mendapatkan satu momen mau tertabrak tapi dapat menghindar. Kan itu lebih besar daripada sebuah gadget. Steve Jobs ketika dia mengungkapkan sesuatu kalimat luar biasa ini, seseorang akan mengetahui dan bisa merasakan bernilainya sebuah kesehatan ketika dia sudah masuk ruang operasi. Orang itu bakal merasa bahwasanya nikmat sehat itu tak terbayang, besar sekali dan sangat bernilai ketika sadar, benar-benar sadar ketika nalika asup ke ruang operasi karek sadar bahwasanya kesehatan itu nikmat yang tidak pernah bisa dibeli oleh seseorang dengan harga yang murah. Terakhir sebagai penutup, ada diceritakan seorang ahli ibadah puluhan tahun gak pernah ninggalin ibadah sama Allah, disiplin awal waktu, tidak pernah ditinggalkan saum, tidak pernah ditinggalkan tahajud, senantiasa badannya itu disiapkan untuk ibadah tempur pada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatannya. Satu waktu jamaah sekalian, anjir teh kacetit naonnya? Maaf. Ya, salah satu persendiannya di tulang belakang, di belakang di punggungnya itu kacetit Pak. Ada bagian sendi ataupun saraf urat yang terjepit mungkin ya. Jadi bergerak susah, sakit, segala terbatasi gitu. Hingga akhirnya dia ngomong sama Allah, berkeluh, ya Allah, kenapa engkau berikan sakit ya Allah? Kunaon bet abdi teh kacetit seperti itu. Padahal abdi teh puluhan tahun can pernah maksiat ke anjeun ya Allah. Padahal abdi teh terus menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dengan mensyukuri nikmat tubuh ini untuk ibadah sama engkau ya Allah. Tapi kenapa ya Allah? Sehatkan ya Allah, sehatkan atuh. Da ieu teh tubuh teh lain pager maksiat, pager ibadah seperti itu. Lantas ini mendadangi lagi cerita ya. Lantas ada suara yang berbicara kepada dirinya. Wahai fulan, kalaulah engkau ingin membayar
dari sendimu yang sehat itu dengan seluruh rentetan ibadahmu, maka satu sendimu itu yang sehat belum bisa membayar kenikmatannya. Ibadahmu yang panjang itu belum bisa membayar kenikmatan dari satu sendimu yang sehat itu. Gitu saudara, langsung terbelalak gitu. Ternyata satu saraf terjepit, Pak, disembuhkan. Itu ketika sembuhnya itu tidak bisa dibayar dengan puluhan tahun kita ibadah sama Allah. Maka dari itu jelas yang namanya kita manusia tidak akan pernah bisa membalas nikmat Allah dengan setimpal, gak bisa. Makanya kembali lagi, maha pemurahnya Allah itu di situ, jemaah sekalian. Maha pemurahnya Allah itu adalah ketika kita tidak mampu benar-benar mengembalikan seluruh apa yang Allah beri, tapi Allah menerima dan Allah ridho hanya dengan amal-amal soleh kita, Allah ridho dengan keimanan kita, Allah ridho hanya dengan ketakwaan kita. Sakitu, jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita untuk mampu mengambil setiap pelajaran dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itulah yang menjadi salah satu modal upaya dalam kita beramal salih, karena kita tahu ilmunya, dan setelah itu mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan insya Allah bisa menghantarkan kita masuk bersama ke dalam surganya Allah. Amin. Amin ya Allah. Pengintan cekap pula sakitu biasa disampaikan. Apabila ada yang ditanyakan ataupun ada yang ingin dikoreksi tambahkan, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin Pak Ajak. Ya silakan Pak Zena. Ini Pak, saya ingin hanya menambahkan aja Pak. Iya boleh. Ilmu yang saya dapat. Ya. Ketika kita memahami 2 ayat surat Iqra. Jadi saya pahami bahwa Iqra itu yang sebenarnya ya saya kemarin adalah artinya memahami Pak ya. Nah, sebenarnya pada ayat yang pertama itu ada jelas, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ya. Jadi artinya di sini kita bisa mengenal Allah itu siapa Pak? Allah itu siapa Pak? Ini mungkin karena nama